Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pembimbing, dosen penguji, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, NIM 220404501002, mahasiswa dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Teknik Self-Management untuk Mereduksi Dampak Negatif Penggunaan TikTok Terhadap Efektivitas Belajar di SMA Negeri 2 Majene. Sebelum memasuki inti dari penelitian ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian yang saya ajukan. Pada bab 1 ini, saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan remaja, khususnya siswa SMA. Salah satu platform yang paling populer di kalangan mereka adalah TikTok. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk membuat dan menonton video pendek yang bersifat hiburan dan seringkali membuat siswa menghabiskan waktu berjam-jam di dalamnya. Sayangnya, penggunaan TikTok secara berlebihan ini berdampak negatif pada konsentrasi dan efektivitas belajar siswa. Banyak siswa yang lebih memilih menonton daripada menyelesaikan tugas sekolah, dan ini berdampak pada penurunan prestasi akademik. Untuk mengatasi hal ini diperlukan penerapan teknik self-management, yaitu strategi yang membantu individu mengatur perilaku dan waktu mereka secara mandiri dan bertanggung jawab. Teknik ini mencakup self-monitoring, self-reward, self-contracting, dan self-control. Penelitian ini berfokus pada siswa di SMA Negeri 2 Majene yang dalam observasi awal menunjukkan kecenderungan menggunakan TikTok secara berlebihan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas teknik self-management dan mengurangi dampak negatif penggunaan TikTok terhadap efektivitas belajar siswa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan TikTok terhadap efektivitas belajar siswa di SMA Negeri 2 Majene. Yang kedua, apa saja teknik self-management yang paling efektif untuk mengurangi kecanduan TikTok di kalangan siswa. Yang ketiga adalah pengaruh penerapan teknik self-management terhadap perubahan perilaku penggunaan TikTok. Dan yang keempat adalah bagaimana hubungan antara penerapan teknik self-management dan peningkatan efektivitas belajar siswa. Tujuan penelitian dari rumusan masalah tersebut adalah yang pertama, menganalisis pengaruh penggunaan TikTok terhadap efektivitas belajar siswa. Yang kedua, mengidentifikasi teknik self-management yang paling efektif diterapkan oleh siswa SMA Negeri 2 Majene. Yang ketiga, mengukur pengaruh teknik self-management terhadap perilaku penggunaan TikTok dan waktu belajar siswa. Yang keempat, menilai hubungan antara penerapan teknik self-management dan peningkatan efektivitas belajar siswa. Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini, yang pertama manfaat teoritis, menambah wawasan dalam bidang psikologi dan pendidikan, serta manajemen waktu, memberikan referensi untuk penelitian lanjutan terkait media sosial dan perilaku belajar. Yang kedua adalah manfaat praktis. Bagi siswa, manfaat ini memberikan strategi praktis untuk mengukur waktu dan mengurangi kecanduan TikTok. Bagi guru BK, menyediakan pendekatan bimbingan dan konseling yang digunakan untuk mendampingi siswa. Dan bagi peneliti lain, yaitu memberikan inspirasi studi lanjut untuk mengenai pengaruh media sosial terhadap prestasi akademik. Sebelum saya memaparkan bab 2, saya akan menjelaskan terlebih dahulu landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Bab ini mencakup kajian pustaka mengenai penggunaan TikTok, efektivitas belajar, serta teknik self-management yang kemudian dirumuskan dalam kerangka pikir dan hipotesis penelitian. Saya akan terlebih dahulu menjelaskan tinjauan pustaka. Yang pertama adalah TikTok. TikTok merupakan bagian dari media sosial yang berbasis teknologi internet. Istilah media sendiri berasal dari bahasa Latin medius yang berarti perantara atau pengantar.
Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk saling berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun relasi sosial. Menurut Kaplan dan Heinlein dalam Nurlatun dan kawan-kawan 2021, media sosial adalah sekumpulan aplikasi berbasis internet yang memungkinkan pengguna membuat dan berbagi konten secara bebas. Salah satu aplikasi yang menonjol saat ini adalah TikTok, yang berasal dari Tiongkok dan dirilis pada tahun 2016. TikTok memungkinkan penggunanya untuk membuat video berdurasi pendek dengan beragam efek, visual, dan musik latar. Seiring waktu, TikTok tidak hanya digunakan untuk hiburan semata, tetapi juga sebagai media pembelajaran dan sarana ekspresi diri. Yang kedua adalah karakteristik TikTok. TikTok memiliki sejumlah karakteristik yang membedakan dari media sosial lainnya. Yang pertama, format kontennya yang pendek dan padat, biasanya berdurasi 15-60 detik, dengan tambahan hingga 10 menit. Hal ini menjadikan penyampaian informasi menjadi cepat dan menarik. Yang kedua adalah TikTok memiliki fitur editing yang lengkap, termasuk filter visual, efek suara, transisi otomatis, dan lainnya, yang memudahkan siapa saja untuk membuat konten menarik tanpa keahlian teknis tinggi. Yang ketiga adalah algoritma TikTok bekerja berdasarkan preferensi pengguna, sehingga konten yang muncul di halaman For You bersifat personal. Ini membuat pengguna lebih lama menggunakan aplikasi karena mendapatkan konten yang relevan. Yang keempat adalah adanya budaya partisipatif yang kuat melalui challenge, duet, stage, dan trend, membuat pengguna merasa menjadi bagian dari komunitas global. Yang ketiga adalah faktor penyebab penggunaan TikTok. Terdapat beberapa faktor yang mendorong siswa untuk menggunakan TikTok secara aktif. Yang pertama adalah motif hiburan. TikTok menawarkan konten yang lucu, menghibur, dan mudah diakses kapan saja, sehingga banyak digunakan untuk mengisi waktu luang dan menghilangkan stres. Ekspresi diri. Yang kedua adalah ekspresi diri dan validasi sosial. TikTok memungkinkan pengguna menampilkan identitas diri melalui konten. Pengguna dapat membangun eksistensi melalui like, komentar, dan jumlah penonton. Yang ketiga adalah pengaruh teman sebaya dan komunitas digital. Banyak pengguna bergabung karena ajakan teman atau karena mengikuti tren yang sedang viral. Hal ini mendorong keterlibatan lebih jauh dalam aplikasi ini. Selanjutnya adalah dampak penggunaan TikTok. Penggunaan TikTok dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Dari sisi positif, TikTok mendorong kreativitas, keberanian tampil, dan keterampilan digital. Banyak siswa yang menjadi lebih percaya diri dan aktif mengekspresikan ide-ide mereka. Namun di sisi lain, penggunaan TikTok secara berlebihan dapat mengganggu waktu belajar, produktivitas, dan kesehatan mental. Durasi penggunaan TikTok yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kecanduan dan tuntutan untuk viral, bisa menciptakan tekanan sosial yang besar, terutama di kalangan remaja. Yang kedua adalah efektivitas belajar. Efektivitas belajar diartikan sebagai keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran secara optimal, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Menurut Yusuf, efektivitas belajar dipengaruhi oleh banyak faktor seperti mode mengajar, interaksi guru dan siswa, serta lingkungan belajar yang mendukung. Terdapat 5 indikator umum yang digunakan untuk menilai efektivitas belajar, yaitu pengelolaan pelaksanaan pembelajaran, komunikasi yang baik, respon aktif dari peserta didik, keterlibatan dalam proses belajar, dan hasil belajar yang memuaskan. Selanjutnya, bentuk-bentuk efektivitas belajar. Efektivitas belajar dapat dilihat dari berbagai bentuk. Yang pertama adalah mencapai hasil belajar. Jika siswa mampu mencapai atau melampaui standar yang ditetapkan, maka pembelajaran dikatakan efektif. Yang kedua adalah kemandirian dalam belajar. Siswa yang mampu mengatur waktu, menyelesaikan tugas, dan menetapkan target sendiri menunjukkan efektivitas tinggi. Yang ketiga, keterlibatan aktif. Partisipasi siswa dalam diskusi, presentasi, atau kegiatan belajar lainnya menunjukkan keterlibatan yang baik. Yang keempat adalah kemampuan menerapkan pengetahuan. Siswa yang mampu mengaitkan materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata atau menyelesaikan masalah kontekstual. Yang kelima adalah motivasi dan kepuasan.
Siswa yang merasa puas dan termotivasi akan menunjukkan prestasi belajar yang baik. Yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi efektivitas belajar. Efektivitas belajar tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan akademik, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti keterampilan self-management. Siswa yang mampu mengelola waktu dan emosinya cenderung lebih fokus dalam belajar. Selanjutnya, faktor eksternal seperti lingkungan belajar yang nyaman, dukungan orang tua, dan keterlibatan guru serta teman sebaya. Penggunaan media teknologi seperti video pembelajaran dan aplikasi edukasi juga mempengaruhi efektivitas belajar secara positif, terutama dalam meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Selanjutnya adalah dampak efektivitas belajar. Efektivitas belajar membawa dampak positif dalam banyak aspek, seperti meningkatkan hasil akademik siswa. Siswa menjadi lebih terarah dalam belajar dan mencapai nilai yang lebih baik. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman. Metode belajar yang efektif membuat siswa lebih aktif dan mudah memahami materi. Mendorong inklusivitas. Teknologi yang digunakan secara tepat memungkinkan semua siswa termasuk yang berkebutuhan khusus untuk belajar secara mandiri. Mengembangkan keterampilan abad 21. Efektivitas belajar juga mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif. Selanjutnya, saya akan memaparkan penelitian-penelitian yang relevan sebagai landasan dan pembanding untuk penelitian saya. Penelitian pertama dilakukan oleh Izzati dan kawan-kawan tahun 2024 yang berjudul Pengaruh Media Sosial TikTok terhadap Minat Belajar Matematika Siswa di Kecamatan Bumiayu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan TikTok secara bijak dapat meningkatkan minat belajar siswa. Namun, jika tidak dikontrol, TikTok justru mengganggu konsentrasi. Penelitian ini menyoroti pentingnya kontrol dalam penggunaan TikTok agar bisa bermanfaat dalam pembelajaran. Penelitian yang kedua adalah penelitian kedua oleh Astalia dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang berjudul Pengaruh Media Sosial TikTok terhadap Motivasi Belajar Siswa SMK Negeri 4 Palangkaraya, menggunakan pendekatan kuantitatif dan menyimpulkan bahwa TikTok memang berpengaruh terhadap motivasi belajar, tetapi pengaruhnya lemah, dengan kontribusi hanya 17,7%, yang artinya masih ada faktor lain yang lebih dominan. Penelitian ketiga dari Tanjung dan Syarkawi pada tahun 2024 dengan judul Efektivitas Layanan Bimbingan Kelompok Menggunakan Teknik Self-Management pada Siswa Kecanduan TikTok. Penelitian ini menunjukkan bahwa teknik self-management mampu menurunkan kecanduan TikTok secara signifikan yang tentu berdampak pada efektivitas belajar. Dari ketiga penelitian ini, saya menyimpulkan bahwa TikTok dapat berdampak positif jika digunakan secara terkontrol. Self-management efektif membantu siswa mengelola penggunaan TikTok. Oleh karena itu, penelitian saya mencoba menggabungkan dua variabel ini, penggunaan TikTok dan teknik self-management, untuk melihat bagaimana keduanya mempengaruhi efektivitas belajar siswa di SMA. Beranjak ke bagian kerangka pikir, saya mencoba memetakan hubungan antara variabel dalam bentuk alur logis. Untuk ini, TikTok telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam keseharian remaja. Meski awalnya sebagai hiburan, kini TikTok juga digunakan untuk belajar, terutama melalui konten edukatif, namun akses berlebih dan tanpa terkendali justru bisa menyebabkan gangguan fokus dan penurunan efektivitas belajar. Disinilah pentingnya teknik self-management yang merupakan kemampuan mengatur waktu, aktivitas, serta kebiasaan belajar secara mandiri. Teknik ini berperan untuk membentuk kesadaran siswa agar dapat mengontrol penggunaan TikTok sehingga tidak mengganggu, melainkan mendukung proses belajar. Dengan pengelolaan yang baik, TikTok dapat menjadi sarana belajar yang menarik, sedangkan self-management menjadi alat untuk mengarahkan penggunaan tersebut secara efektif. Keduanya diharapkan bisa meningkatkan efektivitas belajar yang merupakan hasil akhir dari proses penelitian ini. Berikut adalah gambar kerangka berpikir penelitian saya. Dari kerangka berpikir ini, saya berharap penelitian ini mampu menjawab pertanyaan apakah TikTok yang sering dianggap sebagai distraksi dapat justru menjadi media pembelajaran yang efektif
didukung dengan self-management yang baik. Setelah memaparkan kerangka berpikir, maka saya akan menjelaskan hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Hipotesis ini bersifat sebagai teoritis dan akan diuji melalui proses pengumpulan dan analisis data empiris. Adapun hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. HA yaitu penerapan teknik self-management berdampak signifikan dalam mereduksi dampak penggunaan TikTok terhadap efektivitas belajar siswa di SMA Negeri 2 Majene. Adapun HO-nya yaitu penerapan teknik self-management tidak berdampak signifikan dalam mereduksi dampak penggunaan TikTok terhadap efektivitas belajar siswa di SMA Negeri 2 Majene. Dengan kata lain, melalui pendekatan ini saya ingin menguji apakah teknik self-management benar-benar dapat berperan dalam mengontrol pengaruh negatif TikTok terhadap efektivitas belajar siswa. Jika hasil penelitian mendukung hipotesis alternatif, maka dapat disimpulkan bahwa self-management bisa menjadi strategi yang relevan dan efektif untuk meningkatkan kualitas belajar siswa di era digital. Sebaliknya, jika hasil tidak mendukung hipotesis alternatif, maka diperlukan telaah lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang mungkin lebih berpengaruh. Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, diperlukan metode penelitian yang tepat dan sistematis. Oleh karena itu, pada bab 3 ini akan diuraikan pendekatan yang jenis penelitian yang digunakan, variabel dan desain penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, teknik serta prosedur pengumpulan data, hingga teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Setiap bagian dalam bab ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam pelaksanaan penelitian, sehingga hasil yang diperoleh dapat merepresentasikan kondisi sesungguhnya di lapangan dan mampu menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Pada bab 3 ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan jenis penelitian eksploratory. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel penggunaan TikTok terhadap efektivitas belajar siswa, serta peran teknik self-management dalam hubungan tersebut. Menurut Sugiono 2017, penelitian asosiatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel. Jenis eksploratory dipilih karena bertujuan menjelaskan hubungan kausal antar variabel berdasarkan data yang diperoleh melalui penyebaran angket, tanpa adanya perlakuan atau interferensi langsung seperti pada penelitian eksperimen. Yang kedua adalah variabel dan desain penelitian. Penelitian ini melibatkan dua jenis variabel. Yang pertama variabel bebas dan variabel terikat. Efektivitas belajar dipengaruhi oleh seberapa sering siswa menggunakan TikTok dan sejauh mana siswa menerapkan teknik self-management dalam proses belajarnya. Desain penelitian yang digunakan adalah desain kuantitatif eksploratory dengan metode non-eksperimental. Data diperoleh melalui angket tanpa manipulasi variabel atau randomisasi subjek. Analisis dilakukan dengan uji korelasi dan regresi untuk mengukur kekuatan dan arah pengaruh antar variabel. Selanjutnya adalah definisi operasional variabel. Yang pertama adalah penggunaan TikTok. Frekuensi dan durasi siswa mengakses TikTok per hari, termasuk aktivitas menonton, membuat, dan membagikan konten. Yang kedua adalah efektivitas belajar. Kemampuan siswa mencapai tujuan belajar ditunjukkan oleh konsentrasi belajar, ketepatan penyesuaian tugas, partisipasi aktif, dan nilai akademik. Yang ketiga adalah teknik self-management. Strategi pengelolaan diri seperti self-monitoring, self-reward, self-contracting, dan self-control yang digunakan siswa untuk mengatur penggunaan TikTok agar tidak mengganggu proses belajar. Yang keempat adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11
SMA Negeri 2 Majene tahun ajaran 2024 sampai atau 2025. Sebanyak 32 siswa dari 5 kelas teridentifikasi mengalami dampak negatif dari penggunaan TikTok terhadap efektivitas belajar. Adapun sampel berjumlah 16 siswa ditentukan dengan teknik stratified random sampling. Setiap kelas diwakili proporsional dari 32 populasi yang terdampak. Selanjutnya, sampel dibagi menjadi 2 kelompok, eksperimen dan kontrol, masing-masing 8 siswa. Yang kelima adalah teknik dan prosedur pengumpulan data. Yang pertama adalah kuesioner atau angket berisi pertanyaan tertutup dan terbuka mengenai penggunaan TikTok, efektivitas belajar, dan teknik self-management. Uji validitasnya yaitu menggunakan korelasi item dengan total score R hitung versus R tabel. Selanjutnya uji reliabilitas yaitu menggunakan alpha Cronbach untuk melihat konsistensi instrumen. Yang kedua wawancara dilakukan secara terstruktur kepada siswa dan guru BK untuk menggali informasi mengenai dampak TikTok dan penerapan self management. Yang ketiga adalah observasi, dilakukan di lingkungan sekolah untuk mengamati perilaku siswa dalam menggunakan TikTok dan perubahan perilaku belajar. Yang keempat adalah dokumentasi, mengumpulkan data sekunder seperti daftar hadir, nilai akademik, dan catatan prestasi siswa. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik variabel menggunakan ukuran frekuensi, persentase, rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum. Analisis dilakukan dengan bantuan SPSS. Selanjutnya adalah analisis statistik inferensial, digunakan untuk menguji hipotesis menggunakan uji t-test dan melibatkan yang pertama uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov, Smirnov, atau Shapiro-Wilk. H-nya adalah data berdistribusi normal. H1, data tidak berdistribusi normal. Jika sig lebih dari 0,05 maka HO diterima atau data normal. Yang kedua adalah uji homogenitas. Data digunakan untuk memastikan kesamaan varian antar kelompok. Jika sig lebih 0,5 maka data dinyatakan homogen. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penggunaan teknik self-management dalam mereduksi dampak negatif penggunaan TikTok terhadap efektivitas belajar siswa di SMA Negeri 2 Majene, dapat disimpulkan bahwa penggunaan TikTok secara berlebihan terbukti memberikan dampak negatif signifikan terhadap konsentrasi, manajemen waktu, dan efektivitas belajar siswa yang tercermin dari menurunnya partisipasi aktif dalam pembelajaran, keterlambatan penyelesaian tugas, dan penurunan prestasi akademik. Namun, penerapan teknik self-management yang mencakup self-monitoring atau pemantauan diri, self-reward atau penghargaan diri, self-contracting atau kontrak diri, dan self-control atau pengendalian diri terbukti efektif dalam mereduksi dampak negatif tersebut secara signifikan. Dengan siswa kelompok eksperimen menunjukkan peningkatan kemampuan mengatur waktu penggunaan TikTok, meningkatkan fokus belajarnya, dan perbaikan prestasi akademik dibandingkan kelompok kontrol. Penelitian ini membuktikan bahwa teknik self-management bukan hanya mampu mengurangi kecanduan TikTok, tetapi juga mengubah pola penggunaan media sosial menjadi lebih produktif dan mendukung proses pembelajaran, sehingga memberikan kontribusi penting bagi pengembangan strategi pendidikan di era digital yang dapat diimplementasikan oleh siswa, guru bimbingan dan konseling, dan stakeholder pendidikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran sambil meminimalkan dampak negatifnya. Sekian pemaparan usulan penelitian kuantitatif yang telah saya jelaskan tadi mengenai penerapan teknik self-management untuk mereduksi dampak negatif dari penggunaan TikTok di SMA Negeri 2 Majene. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.